Apakah tanah yang kita pijak saat ini, tanah Nusantara, berdiri di atas sisa peradaban paling maju yang pernah ada? Dari Sundaland hingga struktur misterius di bawah laut, banyak petunjuk yang membuat Lemuria tak lagi sekadar dongeng. Kali ini kami mengajak kamu menyelami pesan terakhir leluhur, siklus bencana yang berulang, dan kemungkinan kode tersembunyi dalam DNA orang Indonesia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami cara bertahan hidup yang diwariskan sejak lama. Sunyakan ragamu, seruput kopi hitammu, dan nyalakan sigaret kretek khas Nusantara. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Pernah kepikiran nggak, kenapa Indonesia itu kaya banget secara alam, tapi juga rawan bencana, gempa, letusan gunung, tsunami, banjir besar, seolah jadi siklus yang terus berulang. Pertanyaannya, ini cuma kebetulan geografis, atau ada cerita yang jauh lebih tua dari sejarah yang kita pelajari di sekolah? Selama ribuan tahun, Lemuria dianggap cuma mitos, cerita pengantar tidur, dongeng para mistikus, atau khayalan penulis abad ke-19. Tapi menariknya, semakin sains berkembang, justru makin banyak potongan puzzle yang bikin mitos ini terasa terlalu rapi untuk diabaikan. Dan anehnya, potongan-potongan itu banyak mengarah ke satu wilayah, ya, Nusantara. Para geolog modern mengenal istilah Sundaland, sebuah daratan luas yang dulu menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Asia Tenggara daratan, sebelum tenggelam akibat naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Secara ilmiah, ini fakta. Tapi pertanyaan berikutnya jauh lebih menggelitik. Siapa yang hidup di sana saat daratan itu masih utuh? Kalau kita tarik mundur waktu, sekitar akhir zaman es, bumi mengalami perubahan besar. Es mencair, laut naik, daratan tenggelam. Peristiwa itu bukan terjadi pelan-pelan dalam satu malam, tapi cukup cepat untuk memaksa manusia purba beradaptasi atau punah. Dan di titik inilah banyak tradisi kuno di dunia mulai bercerita tentang banjir besar dan peradaban yang hilang. Menariknya, Indonesia bukan hanya punya cerita lisan. Di bawah laut sekitar Nusantara, para peneliti menemukan struktur yang bentuknya terlalu simetris untuk disebut alami. Teras batu, dinding, dan pola yang mengingatkan kita pada arsitektur. Apakah ini sisa kota kuno? Atau hanya permainan alam yang kebetulan rapi? Sains belum memberi jawaban final. Tapi pertanyaannya sudah terlanjur terbuka. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Banyak peneliti alternatif percaya jika Lemuria atau peradaban sejenis pernah ada, mereka bukan sekadar maju secara teknologi, tapi juga secara kesadaran. Mereka memahami alam bukan sebagai objek untuk ditaklukkan, tapi sebagai sistem hidup yang harus diseimbangkan. Dan ketika keseimbangan itu runtuh, alam akan mengulang pelajarannya. Inilah mengapa siklus bencana selalu muncul dalam cerita leluhur, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai mekanisme reset.
Alam tidak pernah dendam. Ia hanya bekerja sesuai hukum. Yang menarik, leluhur Nusantara tidak mewariskan ketakutan, tapi justru cara bertahan. Laku hidup selaras, membaca tanda alam, dan tidak melawan ritmenya. Lalu, soal DNA. Ini bagian yang sering bikin merinding. Secara ilmiah, DNA memang menyimpan memori biologis, adaptasi, respons stres, bahkan trauma leluhur. Jadi, ketika ada yang bilang orang Indonesia punya kode khusus, itu tidak selalu berarti mistis ya. Bisa jadi ini soal kemampuan adaptasi tinggi terhadap lingkungan ekstrim. Hidup di cincin api, di daerah tropis yang dinamis, membuat manusia Nusantara punya ketahanan yang unik. Bisa jadi pesan terakhir Lemuria bukan disimpan dalam bangunan megah yang mudah runtuh, tapi dalam bentuk tubuh manusia itu sendiri. Dalam cara kita bertahan, dalam naluri membaca alam, dalam kearifan lokal yang sering dianggap kuno. Sayangnya, modernitas membuat kita lupa. Kita lebih percaya beton daripada tanah, lebih percaya mesin daripada tanda alam. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah sejarah akan terulang? Jika dulu sebuah peradaban tenggelam karena gagal menjaga keseimbangan, apakah kita sedang mengulang pola yang sama, hanya dengan nama dan teknologi berbeda? Perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, dan putusnya hubungan manusia dengan alam, semuanya terdengar familiar. Tapi ada satu perbedaan besar. Kita hidup di era informasi. Kita punya pilihan untuk belajar dari jejak yang tersisa, bukan untuk membangun narasi ketakutan, tapi kesadaran. Leluhur tidak mewariskan pesan agar kita panik, tapi agar kita ingat. Ingat bahwa bertahan hidup bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling selaras. Mungkin Indonesia bukan pusat dunia dalam arti politik, tapi bisa jadi tanah Nusantara adalah pengingat bahwa peradaban setinggi apapun, jika lupa keseimbangan, akan kembali ke titik nol. Dan justru dari tanah yang sering dianggap pinggiran inilah pesan itu masih berbisik sampai hari ini. So, jangan lupakan jati dirimu. Ketahuilah siapa dirimu yang sebenarnya. Dari mana kamu lahir? Sugeng Rawuh Zaman Enggal, Rahayu Sagung Dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.